Hal-hal seperti inilah yang akan menjelekkan tempat setempat. Misalkan, wah ternyata di daerah sana banyak setannya, ternyata di daerah sana banyak begalnya, ternyata di daerah sana banyak dukun santetnya. Nah, ini yang membuat orang di luar sana akan mengecap jelek suatu tempat tersebut. Ingat ya, orang sakti itu nggak akan muncul di YouTube. Nggak akan menunjukkan atau menampakkan kalau dirinya sakti. Ya, kalau udah masuk ke ranahnya konten, udah settingan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang video yang sedang rame ya. Jadi ada konten, yaitu konten settingan yang ketahuan oleh warga dan sekarang sedang viral. Nah, di sini akan saya bahas antara dampaknya apa. Sebelum itu langsung aja kita akan reaction videonya tentang konten horror settingan. Jagong. Pak Kiano keberdian Pak? Kan udah izin sama Pak RT. Hah? Ki aja gawe cerita sing ora-ora lah. Ki apa ki? Kita lagi bikin film Pak. Iya. Film apa wong sampean ki live nang YouTube lho. Ya ora, Mas. Ki gawe acara apa kayak gini? Ki meresahkan sumpah, ki meresahkan Kebumen, Mas. Jika channelnya wong Dik. Cilacap. Wah, ki ngawur ki sumpah, ki alur ceritanya ora bener ki. Sing bener bae lah jare ana sing kancane ilang ki. Nyung resah ki nek iki carane. Monggo live tapi sing serius aja. Setting-settingan iki ya, Mas. Jika meresahkan lho. Ki tolong ki warga Kebumen ngene bae kumpul ki. Ki live ki. Apa kayak gini konyol teman. Sumpah. Ora sportif dolanan live-livean iki. Kancane kon pada mentuk kabeh, Mas. Iya Mas, dalam Mas kan lagi bolos dalam tolong mau kan izin maring Pak RT. Udah masalah izin Pak RT nih, Mas. Ki meresahkan, Mas. Seolah menakut-nakuti Kebumen lho. Wah. Kacau. Nah, itu tadi adalah video dari warga yang menggerbek konten settingan, guys. Sebenarnya sangat gampang banget buat konten settingan seperti ini ya. Semua orang juga bisa, karena apalagi yang berbau-bau dengan mistis, dengan misteri ya. Karena orang bisa bilang, ya kalian kan tidak bisa melihat. Ini gampang banget. Ya, kalian kan tidak bisa melihat benda-benda mistis. Kalian kan tidak bisa melihat makhluk halus, yang cuman bisa melihat hanya saya. Jadi gampang banget ya menipunya seperti itu. Nah, inilah yang dikhawatirkan Marcel Radipal Pesulap Merah. Dukun itu kalau nggak nipu cabul ya. Jadi konten misteri ini ketahuan settingannya. Ternyata di balik konten settingan seperti ini, krunya banyak banget, guys. Ya, alat-alatnya ada pocong, ada genderuwo. Tadi kita lihat video ini diambil di Kebumen ya. Bahasanya juga kayak Jawa ngapak seperti itu. Kenapa warga melarang dan marah dengan adanya konten horor settingan di tempat tersebut? Karena pertama, takutnya orang-orang, warga, masyarakat ya menganggap kalau tempat itu adalah tempat yang horor. Ya, jadi sehingga orang luar takut untuk berdatangan. Ya, konten horor, konten lawan begal, konten santet ya, nggak segampang itu orang dukun santet mau masuk dalam video. Nggak segampang itu. Ya, kalau memang dia bisa nyantet, kenapa harus lawannya di video? Tinggal nyantet aja di belakang layar kan. Terus juga begal. Gak mungkin juga konten lawan begal mau disuting tiba-tiba jadi patung. Pasti di setiap konten lawan begal, lawan dukun santet, orangnya itu pasti bermasker atau ditutup muka. Dan gak segampang itu ya. Hal-hal seperti inilah yang akan menjelekkan tempat setempat. Misalkan, wah ternyata di daerah sana banyak setannya, ternyata di daerah sana banyak begalnya,
ternyata di daerah sana banyak dukun santetnya. Nah, ini yang membuat orang di luar sana akan mengecap jelek suatu tempat tersebut dengan orang-orang yang buat konten seperti ini. Itu yang ditakutkan dan itu yang dikhawatirkan. Sebenarnya kalau dia mau atau pengen membuat konten seperti ini, ada disclaimernya, dikasih tahu bahwa konten ini adalah fiktif belaka, konten ini adalah settingan sekedar untuk hiburan. Itu mungkin nggak masalah ya, dikasih tahu sebenarnya tempat ini hanya settingan saja, biar orang-orang tidak menganggap wah ini tempat ini angker nih, wah tempat ini banyak begal nih, wah tempat ini banyak dukun santet nih. Itu yang ditakutkan teman-teman ya. Makanya ini yang disebut merugikan warga ya. Kalau memang bersifatnya hiburan itu nggak masalah, seperti perfilman, film dukun santet, itu kan hiburan ya. Kalau orang bertanya ini settingan apa beneran, ya settingan, sekedar konten, sekedar hiburan, itu tidak masalah. Tapi ketika konten ini settingan tapi dia ngerasa benar kalau dia itu sakti, nah ini yang nggak boleh nih, akan menyesatkan warga, akan merugikan suatu tempat tersebut ya. Karena ya kalau dari saya pribadi gampang banget membuat konten settingan seperti ini, tapi nggak mau. Saya masih respect kepada orang-orang yang membuat konten settingan seperti ini, tapi ada disclaimernya, dia kasih tahu kalau ini hanya settingan, sehingga tidak menjelekkan suatu tempat tersebut ya. Ternyata krunya banyak guys. Saya baru tahu loh krunya sebanyak ini. Saya tahu konten-konten seperti ini tuh konten settingan ya, tapi saya nggak tahu kalau krunya sebanyak ini ya. Yang harus kalian ketahui, nggak segampang itu makhluk halus itu bisa terdeteksi dengan kamera ya. Nggak segampang itu makhluk halus bisa langsung diajak berinteraksi ya. Mereka mau menggerakkan suatu benda aja itu udah harus mempunyai kekuatan yang besar makhluk halusnya, karena kita beda alam. Apalagi langsung mau direkam langsung penampakan. Setiap membuat konten selalu ada penampakan. Nggak segampang itu ya, tidak segampang itu teman-teman. Ya semoga dengan adanya penjelasan ini kita sama-sama terbuka ya, dengan adanya video ini juga terbuka bahwa jangan sampai kita ketipu. Tapi yang sedihnya kebanyakan konten-konten settingan, konten-konten kesaktian, horor seperti ini itu dianggap sakti. Dianggap beneran. Bahkan ada fans-fans subscriber fanatiknya. Saya harap dengan adanya video seperti ini, dengan adanya pesulap merah, orang-orang semakin terbuka, semakin tercerdaskan ya. Maksudnya tidak gampang tertipu lagi dengan hal-hal seperti ini. Ingat ya, orang sakti itu nggak akan muncul di YouTube. Nggak akan menunjukkan atau menampakkan kalau dirinya sakti ya. Kalau udah masuk ke ranahnya konten, udah settingan semua itu. Kita aja bisa sakti kalau depan kamera, siapapun itu, apalagi ada timnya, ada krunya, udah gampang, ada muridnya, semua bisa sakti guys. Terus juga kalau ada yang bilang udah kalau pesilat aja nggak usah bahas ini, ya enggak ya. Jangankan pesilat, dokter, artis ya, atlet, pebasket sombong, semuanya, kiai juga ketika memang harus dibahas guys. Bukan cuman sekedar konten atau nyari viewer aja. Namanya YouTube pasti mencari viewer, tapi ada yang disampaikan. Konten itu ada yang disampaikan. Dan alhamdulillah lebih banyak yang lebih suka menyimak dengan hal-hal yang edukasi daripada nggak suka dengan pembahasan edukasi. Itu ada juga loh. Alah, nggak usah bahas-bahas konten dukun. Sebenarnya bukan dukun itu. Ada juga yang bilang silat dengan spiritual nggak masuk. Salah. Pencak silat juga spiritual. Bahkan orang-orang yang banyak juga dari silat membuat konten kesaktian juga. Banyak banget. Ya tapi di sini kita akan edukasikan, kalau benar ya benar, salah ya salah. Ya mungkin itu saja teman-teman ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita lebih bisa memilih ini konten beneran atau tidak ya. Kalau memang kalian suka menikmati konten tersebut,
ya nggak apa-apa nikmati, tapi jangan sampai tertipu, jangan sampai terjerumus ya. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.